kewajiban kita, yaitu saat maghrib berjamaah. Apabila telah kita laksanakan saja, kita akan menginjak kepada kegiatan kajian kitab Fikih 14 pada malam hari ini. Semoga Allah mudahkan kita dalam menyerap ilmu yang akan disampaikan nanti. Begitu, mari sama-sama kita buka kajian pada malam ini dengan sama-sama bacakan Al-Asma. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Pak Ustadz, sudah siap? Yang bersahabat Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a, amma ba'd. Hadirin jamaah kajian ba'da maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita karunia-Nya sehingga di maghrib ini kita masih bisa melaksanakan salat berjamaah. Kemudian kita lanjut dengan kegiatan bermudzakarah, mudzakaratul ilm. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan limpahan rahmat dan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selamanya terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya, dengan harapan mudah-mudahan kita semua, khususnya yang hadir di sini, juga termasuk dari umat Rasulullah yang mendapatkan syafaatul ummah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, kita melanjutkan fikih salat kita, yang mana kalau tidak salah di bulan kemarin kita sudah sampai membahas tentang kunut, Pak, ya. Jadi dari mulai niat, takbiratul ihram, kemudian berdiri, ya, baca Al-Fatihah, kemudian baca surat, ruku, sujud, ruku, i'tidal, kemudian terakhir membaca kunut, doa kunut, ya. Nah, maka selanjutnya yaitu rukun berikutnya, yaitu sujud, ya. Setelah i'tidal, ya, kemudian kalau dalam salat subuh bagi madzhab Syafi'i itu melaksanakan kunut, maka setelah itu kemudian sujud. Jamaah rahimakumullah, perintah sujud itu kalau dalam Al-Qur'an itu adanya dalam surat Al-Hajj ayat 77. Bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, rukuklah, sujudlah. Ada perintah rukuklah, sujudlah. Lo i'tidalnya mana? Enggak ada, ya. Ruku langsung sujud. Itulah kenapa dalam mazhab Hanafi i'tidal itu bukan rukun dalam sholat. Ya, kenapa? Karena dalam ayatnya nggak ada perintah i'tidal. Jadi dalam mazhab Hanafi i'tidal itu bukan rukun, cuma wajib sholat. Ya, wajib tapi bukan rukun. Bedanya apa? Kalau rukun
dia tidak boleh kelewat, walaupun lupa wajib diulangi. Itu kalau rukun. Kalau wajib sholat dalam mazhab Hanafi, ditinggalkan tetap sah sholatnya, cuma berdosa gitu ya. Nah, i'tidal dalam mazhab Hanafi itu bukan rukun, dia wajib sholat. Kenapa? Karena dalam ayat ini tidak ada perintah i'tidal. Warka'u irka'u wasjudu. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu. Wahai orang-orang beriman, ruku'lah, sujudlah. Nah, tetapi jumhur ulama selain mazhab Hanafi tetap mengatakan i'tidal itu ya rukun sholat. Kenapa? Karena nanti dalam hadis yang berapa kali kita ulang-ulang ya, hadis tentang orang Arab Baduy yang sholatnya tidak benar, kemudian Nabi suruh ulangi 3 kali, setelah itu kemudian Nabi mengajarkan bagaimana sholat yang benar. Disitulah dalil rukun sholat, di mana Nabi memerintahkan kepada orang Arab Baduy ini bagaimana cara sholat yang minimal sah. Nah, di dalam hadis itu ada perintah summakum hatta ta'tadila qa'iman. Setelah ruku, berdirilah kamu sampai kamu lurus dalam i'tidalnya gitu ya. Nah, itu maka i'tidal termasuk rukun sholat. Kemudian sujud otomatis. Nah, sujud ini kesepakatan seluruh ulama. Semua ulama sepakat ijma bahwa sujud ini adalah rukun dalam sholat. Ya, 4 mazhab itu sepakat, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali sepakat sujud itu rukun dalam sholat. Ya, ini dari ya orang Badui tadi itu yang sholatnya tidak benar, sudah diajarkan oleh Nabi. Salah satu perintah Nabi, "Sumasjud hatta tatma'inna sajidan." Kemudian sujudlah kamu sampai tumakninah dalam sujudmu, ya. Jadi sujudnya harus tumakninah. Tumakninah itu apa, Pak? Tumakninah itu berhenti sejenak, minimal seukuran membaca 1 kali tasbih. Subhanallah. Itu tumakninah. Maka sujud ini bisa dihitung satu rukun dengan tumakninah atau dihitung terpisah. Ada yang menghitungnya sujud plus tumakninah itu 1 rukun, ada yang memisahkan sujud 1 rukun, tumakninah dalam sujud itu satu rukun yang lain ya. Maka perhitungannya nanti ada beda-beda, ada yang 13, ada yang 16. Karena cara menghitungnya aja yang beda gitu ya. Ada yang tumakninah digabung dengan rukun yang lain, ada yang dipisah. Tapi intinya sama. Ya, sama-sama dua-duanya rukun. Sujudnya rukun, tumakninahnya juga rukun dalam sholat. Kecuali mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi lagi-lagi, Pak, dalam mazhab Hanafi itu tidak disyaratkan adanya tumakninah. Jadi mazhab Hanafi itu pokoknya ruku, sujud, nggak perlu tumakninah. Jadi kalau kita dengar sholat taraweh 20 rakaat 7 menit, nah itu mungkin husnuzon kita, mungkin mazhabnya mazhab Hanafi, mungkin Pak ya. Karena mazhab Hanafi itu memang tidak masyarakat adanya tumakninah dalam sholat. Tapi jumhur ulama, mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali sepakat bahwa tumakninah itu adalah rukun dalam sholat, tidak boleh ketinggalan. Jadi minimal diam sejenak, seukuran kita baca 1 kali tasbih, subhanallah. Walaupun nggak baca apa-apa, diam aja. Yang penting jedanya itu seukuran membaca 1 kali tasbih, subhanallah. Dan itu tumakninah namanya. Baik. Nah, maka disebutkan dalam kitab Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah, ensiklopedi fikih Kuwait. Jadi pemerintah Kuwait, Pak, itu membuat proyek pembuatan ensiklopedi fikih yang jilidnya sampai 45 jilid, Pak, ya. Itu kita bawanya agak susah, apalagi bacanya, ya. Ini banyak ya. Itu proyek dari tahun 80-an. Ya, jadi melibatkan banyak ulama, dibiayai oleh pemerintah Kuwait. Bikin namanya ensiklopedi fikih Kuwait. Isinya lengkap banget, Pak. Masalah fikih semua ya, lengkap. Dan 4 mazhab. Nah, di situ disebutkan ajma'al fuqaha ala fardiyatis sujud, bahwa para ulama ahli fikih sepakat konsensus ya, tidak ada yang beda pendapat bahwa sujud itu hukumnya fardu, wajib atau rukun fi sholat, dalam sholat. Wa annahu ruknun min arkanis sholat, dan sujud itu adalah bagian dari rukun sholat. Binasil kitab was sunnah wal ijma'. Kenapa? Karena sudah jelas perintahnya dalam Al-Quran, dalam hadis, dan sudah menjadi ijma' atau kesepakatan seluruh ulama. Jadi sujud itu adalah salah satu bagian penting dalam sholat. Itu ulama sepakat, tidak boleh kelewat. Baik. Kemudian, nah sekarang bagaimana cara sujudnya Rasulullah SAW? Ya, saya kira semua sudah tahu bagaimana sujud insya Allah sah selama ini, Pak. Cuma kita pengen bagaimana sujud yang ideal gitu, Pak ya, yang sempurna sesuai dengan Rasulullah. Ya.
Nah, coba kita lihat hadis riwayat Bukhari Muslim. Di sini dari Ibnu Abbas, ya, Rasulullah SAW menyuruhku untuk sujud di atas 7 anggota. Kedua tangan, kedua lutut, ujung jari, kedua kaki, dan kening. Jadi dalam sujud, Nabi diperintahkan untuk menempelkan 7 anggota badannya ke tempat sujud. Apa saja? Pertama, kedua tangan. Ya, maksudnya kedua tangan itu mana? Tangan itu kan panjang ya. Tangan yang mana? Maksudnya adalah telapak tangan. Ya, telapak tangan itu bagian dalamnya. Maka ini wajib nempel, gitu ya. Kemudian apa lagi? Kedua lutut. Ya, kedua lutut. Kemudian ujung jari kedua kaki. Ujung jari kedua kaki, Pak. Nah, itu harus nempel. Artinya dilipat begini, Pak. Ya. Jadi ujung jarinya itu harus nempel. Kalau tidak, kan ada orang sujud kakinya nggak dilipat, ujung jarinya nggak nempel ke tanah, gitu ya. Nah, itu nggak sah. Sujudnya tidak sah. Kalau sujud tidak sah, otomatis sholatnya tidak sah. Karena sujud adalah rukun sholat. Kemudian kening. Nah, kening ini juga bagian penting dalam sujud. Jadi 7, 1, 2, 3, kedua lutut, 4, 5, ya, kemudian 6, 7, kedua ujung jari telapak kaki. Maka 7 anggota sujud itu wajib menempel, berpijak di atas karpet, di atas lantai, gitu Pak ya, di atas tempat sholat kita. Itu secara umum ya. Kemudian ketentuannya bagaimana? Nah, dalam ketentuan sujud, gitu ya, dalam sholat, Pak ya. Pertama, bahwa ketika mau sujud tentu disunahkan kita bertakbir. Dari i'tidal menuju sujud, ya, mulai takbir ketika kita mulai bergerak dan berakhir takbir ketika sudah sempurna posisi sujud. Jadi itu takbir yang disunahkan dalam mazhab Syafi'i, Pak. Takbirnya itu berbarengan seiring dengan pergerakan kita. Ya, jadi tidak saling mendahului gitu, Pak ya. Jadi mulai takbirnya kapan? Ketika mulai membungkuk ke posisi sujud. Selesai takbirnya ketika dahi kita sudah menempel ke tanah. Jadi bisa panjang, bisa pendek, tergantung durasi pindahnya, Pak. Kalau cepat berarti takbirnya juga cepat, ya. Allah, jadi i'tidal ya, i'tidal kan nggak angkat tangan ya. Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbarnya mulai ketika ngebungkuk, mulai ketika bergerak, ya. Barnya itu ketika sudah nempel ke tanah, ketika sudah sujud. Ya. Itu disunahkan dalam mazhab Syafi'i. Oke. Nah, tapi takbir ini hukumnya wajib atau sunnah, Pak? Takbir perpindahan dari i'tidal ke sujud hukumnya apa? Rukun atau sunnah? Takbir yang rukun cuma satu, Pak. Kapan? Takbiratul ihram. Nah, itu yang rukun cuma satu. Selain takbiratul ihram, itu hukumnya apa? Sunnah. Ya, jadi termasuk dari i'tidal ke sujud namanya takbir perpindahan, atau dalam bahasa Arab takbir intiqal namanya. Itu semua takbir intiqal hukumnya sunnah kecuali dalam mazhab Hambali. Nah, dalam mazhab Hambali itu wajib. Tapi dalam mazhab jumhur ulama termasuk mazhab Syafi'i tidak wajib. Sunnah, ya. Takbir yang wajib cuma satu, yaitu takbiratul ihram, takbir pertama kali, ya. Baik. Kemudian dari posisi i'tidal menuju sujud, mana yang nempel ke tanah duluan? Ya, lutut duluan atau tangan dulu? Mana yang nempel duluan? Biasanya Bapak yang mana dulu, Pak? Tangan dulu atau lutut dulu? Lutut, ya. Kalau lutut berarti itu mazhab jumhur ulama. Mazhab mayoritas ulama itu lutut duluan, ya. Ada nggak yang tangan duluan? Ada, mazhab Maliki. Nah, mazhab Maliki itu tangan duluan, ya. Jadi boleh nggak dua-duanya, ya? Maksudnya kapan-kapan tangan duluan, kapan-kapan lutut duluan, ya boleh, karena itu dua-duanya ada mazhabnya, gitu Pak ya. Tapi kalau mayoritas ulama itu lutut duluan. Jadi ya secara normal mungkin lutut duluan, Pak ya, karena kalau tangan duluan juga agak susah, Pak ya. Kecuali mungkin kalau orang yang punya asam urat. Nah, kalau punya asam urat kadang-kadang kalau lutut duluan agak susah, Pak. Maka tangan duluan boleh, nggak masalah, gitu ya. Yang nggak boleh kepala duluan, Pak, itu nggak boleh. Itu jatuhnya salto, Pak ya, bukan sujud. Jadi pilihannya cuma dua, lutut duluan atau tangan duluan. Dan itu ada dua riwayat yang memang menyatakan hal itu. Nah,
Satu hadis riwayat Abu Hurairah dari Abu Dawud, Rasulullah SAW mengatakan, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yadha yadayhi qabla rukbatayhi." Kalau kalian sujud, kata Nabi, maka janganlah dia sujud seperti sujudnya onta. Ya. Wal yadha yadayhi qabla rukbatayhi, maka hendaklah dia letakkan tangannya dulu sebelum lututnya. Nah, ini hadis yang dipakai oleh mazhab Maliki, tangan dulu sebelum lutut. Kata Nabi, kalau sujud jangan sujud seperti onta. Ada yang pernah lihat onta, Pak? Ya? Di Ragunan, Pak, di Ragunan. Atau pernah umroh ke Saudi, Pak? Ya, pernah lihat onta. Gimana cara onta turun dari berdiri ke bukan sujud sih kalau onta, Pak, ya? Apa namanya, Pak, kalau onta itu? Duduklah gitu ya. Itu kalau berdiri menuju duduk, onta itu mana yang dilipat duluan, Pak? Tangan dulu apa kaki dulu? Ya, emang onta punya tangan, Pak, ya? Semua kaki kan? Maksudnya tangan itu kaki depannya gitu, Pak, ya? Kaki itu kaki belakangnya. Kaki depan dulu atau kaki belakang dulu yang ditekuk, Pak, kalau onta? Ada yang pernah lihat, ya? Ada yang pernah merhatiin, Pak? Yang mana yang duluan kalau onta mau dari berdiri mau duduk? Itu yang dilipat yang mana duluan? Kaki depan atau kaki belakang? Kalau kita lihat, Pak, ya, kaki depan dulu, Pak, onta itu. Jadi onta itu kalau mau duduk itu kaki depan dulu yang ditekuk, baru kemudian kaki belakang. Nah, kalau diibaratkan manusia, Pak, berarti harusnya apa dulu? Tangan. Kalau onta tangan dulu berarti kan. Nah, ini masalahnya, Pak. Hadis ini agak terbalik. Kenapa jumhur ulama tidak memakai hadis ini? Jadi kata Nabi kan kalau sujud jangan seperti onta. Hendaklah tangan dulu sebelum lutut. Padahal onta itu tangan dulu justru, Pak. Harusnya kan kalau jangan seperti onta, harusnya apa dulu? Lutut dulu harusnya. Karena onta itu tangan duluan gitu, Pak, ya. Nah, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, hadis ini bermasalah. Karena secara lafadznya ini terbalik. Terbalik, Pak. Harusnya kalau jangan seperti onta, harusnya apa dulu? Lutut dulu harusnya sebelum tangan. Karena faktanya onta itu tangan dulu sebelum lutut. Kalau diibaratkan kaki depan itu tangan gitu, Pak, ya. Nah, makanya hadis ini bermasalah gitu. Secara matannya itu karena ada yang terbalik. Itu kesalahan siapa? Bukan kesalahan Nabi, Pak, ya. Itu kesalahan yang meriwayatkan hadisnya. Karena bisa jadi yang meriwayatkan hadisnya itu mungkin ingatannya agak kacau, Pak, ketika dia meriwayatkan hadis mungkin sambil mikirin hutang, sambil mikirin apa gitu, Pak, ya. Sehingga kebalik dia ininya, kata-katanya. Gitu. Karena dalam hadis itu kadang-kadang ada yang terbalik tuh periwayatannya, misalnya menyebut nama, kadang-kadang ada yang terbalik, harusnya Ahmad bin Muhammad jadi Muhammad bin Ahmad gitu, ya. Ada kasus seperti itu dalam hadis. Maka para ulama hadis itu meneliti dengan dengan hati-hati gitu, ya, untuk menerima hadis itu benar apa enggak gitu, ya. Bukan hanya sekedar orang-orang yang meriwayatkannya, tapi juga bagaimana kesesuaian isi hadisnya gitu. Nah, baik. Maka jumhur ulama tidak memakai hadis ini karena hadisnya bermasalah. Yang dipakai adalah hadis yang kedua ini dari Wa'il bin Hujr, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi. Nah, ini hadis yang lebih sahih, ya, bahwa Nabi itu kalau sujud meletakkan kedua lututnya terlebih dahulu sebelum tangannya. Jadi lutut duluan sebelum tangan. Wa idza nahadha rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi. Tapi ketika bangun dari sujud, Nabi mengangkat tangannya dulu sebelum lutut. Iyalah, Pak, nggak mungkin lutut duluan, Pak, yang diangkat, Pak, ya. Nah, pasti tangan dulu kita angkat baru lutut ketika bangkit dari sujud. Tapi kalau mau sujud maka lutut duluan sebelum tangan. Nah, ini hadis yang dipakai oleh jumhur ulama bahwa sunnahnya, ya, lutut dulu sebelum tangan. Tapi ketika memang kita misalnya ada keadaan seperti ya tadi, ya, asam urat misalnya, Pak, sehingga nggak bisa melipat kakinya gitu, ya, maka tangan dulu nggak masalah. Karena memang ada riwayat yang lain tadi. Baik, kemudian ini, ya, jadi jumhur mengatakan lutut duluan, kalau mazhab Maliki tangan duluan. Dan ini hukumnya sunnah, artinya mau ditukar pun nggak masalah gitu, ya. Toh ini hukumnya sunnah. Nah, yang ketiga masalah ketentuan dalam sujud, kening itu ada satu hadis yang memang menekankan, ya, Nabi Muhammad SAW agar kening kita itu menempel di tempat sujud, di tanah atau di karpet, ya. Idza sajadta famakkin jabhataka minal ard.
Riwayat Daruqutni, kata Rasulullah, kalau kamu sujud pastikan keningmu itu menempel ke tanah, ke lantai, gitu ya. Nah maka nanti para ulama mengatakan bahwa kening itu bagian yang wajib harus nempel ke tanah atau ke tempat sujud. Kalau tidak, maka sujudnya tidak sah. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, Pak, saking ditekankannya kening ini harus nempel ke tempat sujud, maka kening ini bukannya sekedar nempel, tapi tidak boleh terhalang oleh apa? Oleh benda yang ikut dengan gerakan tubuh kita. Jadi kening ini harus terbuka, harus langsung nempel ke tempat sujud. Ini mazhab Syafi'i. Karena tadi perintahnya kan yang tadi hadisnya, kemudian ada hadis yang kedua yang menguatkan pendapat Syafi'i, gitu ya. Ataina Rasulullah SAW, kata Khabbab, ini seorang sahabat Nabi, dia mengatakan, kami datang kepada Rasulullah SAW, fasyakauna ilaihi harraramdo. Kami mengadukan kepada beliau panasnya pasir. Jadi zaman dulu Pak, orang atau Nabi dan para sahabat itu sholat di atas pasir. Belum ada karpet Pak di masjid itu. Dan tidak ada atapnya. Yang ada atapnya cuma shaf kedua dan shaf pertama doang. Dan shaf terakhir Pak. Ya. Jadi di tengah-tengah itu nggak ada atapnya. Jadi matahari langsung menyorot ke pasir. Sehingga kalau zuhur, ya bayangkan Pak, zuhur musim panas di Arab Saudi, di Madinah, ya panasnya luar biasa Pak ya. Ada yang pernah umroh Pak ya, pas musim panas di situ, wah panasnya luar biasa. Sekarang enak Pak, ada AC-nya, adem. Dulu di zaman Nabi nggak ada AC, boro-boro ada AC, nggak ada karpet. Jadi kalau sujud itu langsung di atas pasir. Bayangkan gimana panasnya itu sujudnya. Ya. Nah, makanya dalam beberapa kondisi Nabi itu menganjurkan para sahabat untuk menunda sholat zuhur sampai agak-agak kemudian matahari itu tidak terlalu panas sampai jam 2 bahkan setengah 3. Kenapa? Karena saking panasnya gitu Pak ya. Nah suatu saat para sahabat mengadukan kepada Nabi, ya Nabi kami sholat tapi sujudnya boleh nggak kita tutup pakai kain apa pakai apa gitu ya? Karena apa? Karena pasirnya panas banget. Apa kata Nabi? Falam yuskina, tapi Nabi tidak memberikan keringanan. Tetap harus nempel dahinya. Mendingan waktu sholat agak ditunda ya daripada harus menutup dahi dari tempat sujud. Oh berarti kening ini harus memang langsung nempel ke tanah. Bahkan Nabi ketika para sahabat minta keringanan karena pasirnya panas, itu Nabi tidak memberikan keringanan, tetap harus nempel artinya. Mendingan agak digeser waktu zuhurnya. Nah ini saking wajibnya. Maka dalam mazhab Syafi'i kening itu wajib menempel ke. Nah hati-hati makanya Pak. Kalau kita misalnya ada yang rambutnya agak gondrong Pak ya, panjang. Ketika sujud, nah jangan sampai rambutnya itu menghalangi dahi. Sehingga apa? Ya nggak sah sujudnya. Kalau sujud tidak sah, otomatis sholatnya tidak sah. Atau misalnya kita pakai peci Pak, tapi pecinya ke depan banget begini Pak. Nah, ini kan semua dahi tertutup, otomatis ini tidak sah. Tapi gimana kalau misalnya cuma setengah doang Pak? Jadi setengah tertutup tapi setengah terbuka, setengah nempel, setengah enggak nempel langsung. Sah nggak Pak? Sah. Jadi yang penting ada sebagian dahi yang nempel ke tempat sujud. Tidak harus semuanya. Ya. Lebih afdal lagi kalau semuanya Pak. Makanya kan agak diginikan Pak kalau sholat itu ya. Nah, supaya dahinya semuanya nempel ke tempat sujud. Tapi kalau sebagian nggak masalah, tetap sah. Itu kalau laki-laki Pak. Nah kalau ibu-ibu suka kadang-kadang mukenanya yang lebar, ya, sehingga ketika sujud itu dahinya itu tidak nempel langsung ke karpet, tapi apa terhalangi oleh mukenanya. Nah ini tidak sah, ya. Jadi ibu-ibu hati-hati. Jadi kalau sujud itu jangan di atas mukena, tapi di atas tempat sujud langsung, jangan terhalangi. Nah itu mazhab Syafi'i. Dalilnya tadi Pak ya, dalilnya bahwa para sahabat pernah mengadukan ke Nabi karena pasirnya panas, untuk kemudian dikasih alas gitu ya supaya nggak panas, maka Nabi tidak membolehkan. Artinya bukan alas yang di sajadah, bukan, maksudnya pakai bajunya gitu ya. Jadi makanya tidak boleh menghalangi kening itu dengan baju yang menempel atau yang bergerak dengan gerakan kita. Misalnya sorban, kita pakai sorban ya, kemudian sujud, sorbannya menghalangi kening, nah itu yang
tidak boleh. Tapi kalau sorbannya kita gelar di bawah, tidak bergerak dengan gerakan tubuh kita, itu nggak masalah, boleh. Ya, atau misalnya sajadah nggak masalah. Gitu ya. Yang nggak boleh adalah tertutup dengan pakaian, dengan baju atau apapun yang bergerak dengan gerakan tubuh kita. Misalnya peci, sorban yang kita pakai, atau kalau agim itu imamah ya, sorban yang dililit di kepala, nah itu juga dipastikan tidak menghalangi semua bagian dahi dari tempat sujud ketika sholat. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i. Lain halnya dalam mazhab yang lain. Kalau dalam mazhab yang lain tidak diwajibkan, tidak disyaratkan harus nempel langsung ke tanah. Boleh walaupun terhalangi, ya. Itu kalau pakai mazhab yang lain. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis dari Anas bin Malik yang membolehkan tidak tertutup ya. Kunna nusalli ma'a Rasulullah SAW fi syiddatil har. Dulu kami sempat sholat di belakang Rasulullah dalam keadaan sangat panas. Fa idza lam yastati ahaduna an yumakkina jabhatahu minal ard yabsutu sawbahu fayasjudu alaihi. Ketika salah seorang di antara kami tidak bisa menempelkan dahinya ke tanah karena saking panasnya itu ya, maka dia kemudian menggelar bajunya kemudian sujud di atasnya. Oh berarti boleh dong kalau begitu, menggelar baju mau sujud di atas bajunya. Nah, berarti tidak wajib tertutup dahinya. Kata mazhab siapa? Mazhab selain Syafi'i ya. Berarti mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali. Tapi dijawab pada mazhab Syafi'i. Memang hadisnya hadis sahih, tapi pemahamannya begini kata mazhab Syafi'i. Memang benar para sahabat itu kemudian sujud di atas baju dan Nabi membolehkan itu. Cuma maksudnya adalah baju yang dibawa, yang tidak dipakai gitu Pak ya. Dan digelar kayak sajadah. Karena zaman dulu kan para sahabat nggak punya sejadah Pak. Belum ada toko sejadah zaman dulu ya. Belum ada orang jualan atau bikin sajadah. Jadi kalau sujud ya kadang-kadang bawa kain sendiri gitu Pak. Jadi maksudnya adalah mereka bawa kain sendiri. Kemudian digelar, bukan baju yang dipakai. Karena kalau baju yang dipakai gimana caranya nutupin dahi Pak? Nggak susah juga, masa dibuka dulu Pak? Nggak mungkin Pak. Jadi maksudnya dalam hadis ini kata mazhab Syafi'i, bahwa yang dimaksud para sahabat memakai baju untuk alas sujudnya itu bukan baju yang dipakai, tapi bajunya yang dibawa dari rumah kemudian dipakai sengaja buat alas tempat sujudnya karena belum ada sejadah. Nah itu boleh memang, karena yang tidak boleh menutup dahi kita itu apa? Pakaian atau baju yang bergerak dengan gerakan kita, yang dibawa oleh tubuh kita, itu yang nggak boleh ya, kayak sorban yang dipakai atau peci ya, itu yang tidak boleh menghalangi dahi ketika sujud dalam mazhab Syafi'i. Makanya Pak, di negara mana gitu Pak ya, Pakistan apa mana gitu, ada model peci itu yang dicoak depannya Pak. Ada pernah lihat? Ini bentuknya itu kayak kubah masjid. Nah, itu dicoak bagian depannya. Nah, itu mungkin mazhabnya Syafi'i Pak. Ya, supaya dahinya itu semuanya nempel ke tempat sujud gitu. Nah, itu memang khasnya mazhab Syafi'i. Baik. Kemudian nah, jadi walaupun dalam mazhab Syafi'i mewajibkan dahi harus terbuka ketika sujud, tapi tidak harus semuanya, cukup sebagian kening saja ya. Ini dalam kitab Al-Majmu' dikatakan wal aula an yasjuda 'alaiha kulliha. Yang lebih utama sujud di atas dahi semuanya. Jadi kalau bisa terbuka semuanya bagus. Fa in iktasara 'ala ma yaqu 'alaihi al-ismu minha ajza'ahu. Tapi kalaupun sebagian enggak masalah, tetap sah. Ya, tapi lebih afdol kalau bisa semua dahinya itu menempel ke tempat sujud tanpa terhalangi oleh apapun. Baik. Kemudian kalau hidung gimana? Hidung termasuk anggota sujud apa enggak? Maksudnya harus nempel ke tempat sujud apa tidak ya? Nah, di sini kita menemukan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum." Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang. Alal jabhati, di atas kening, wa asyara biyadihi ila anfihi, tapi kemudian tangannya menunjuk ke hidung. Jadi Nabi menyebut aku diperintahkan sujud di atas 7 tulang. Yang satu kening. Tapi ketika Nabi menyebut kening, telunjuk Nabi menunjuk kemana? Ke hidung. Berarti sepaket itu Pak, kening sama hidung gitu ya. Tapi kemudian apakah hidung itu wajib, termasuk anggota sujud yang wajib atau tidak? Nah, mazhab Syafi'i mengatakan hidung itu sunnah. Yang wajib apa? Kening. Tetap yang wajib kening. Nah, kalau bisa sama hidungnya, alhamdulillah, bagus, sunnah gitu Pak ya. Nah, tapi kalau nggak bisa, nggak masalah, tetap sah sholatnya.
Karena kalau buat orang Arab yang hidungnya mancung-mancung, Pak, enak tuh Pak ya. Gampang nempelin hidung ke tempat sujud, Pak ya. Nggak perlu usaha. Nah, buat kita yang mancungnya ke dalam, Pak ya, alias PSK, pesek gitu, Pak ya. Nah, itu memang perlu usaha untuk menempelkan hidung ke tempat sujud itu. Makanya untungnya tidak wajib. Jadi sunnah saja. Yang wajib itu kening. Nah, kalau kening tidak ada tawar-menawar, dia harus nempel ke. Nah, kalau Ustaz, mohon maaf nih, kening saya bisulan Ustaz, gimana sujudnya gitu ya. Nah, kalau bisulan kan nggak semua kening Pak ya, mungkin di tengah atau di pinggir kan bisa ya, sujudnya agak miring dikit nggak masalah Pak. Yang penting ada bagian kening yang nempel ke tempat. Kecuali kalau bisulnya sepanjang kening Pak ya, nah itu repot Pak itu ya. Dan nggak masalah kalau itu kan makzur ya, diberi keringanan, namanya juga sakit Pak ya. Sujud semampunya aja. Tapi kalau misalnya masih bisa nempel sebagian, maka wajib nempel sebagian. Misalnya di kanan gitu Pak, bisulnya ya, berarti sebagian yang sebelah kiri kita tempelkan. Gitu. Nah, pokoknya ada bagian dari dahi yang nempel ke tempat. Tapi kalau hidung, nah ini bagian dari sunnah saja, tidak sampai rukun ya. Kemudian ada hadis yang lain, ra'aitu Rasulullah SAW sajada bi'ala jabati ala khususnya. Nah ini dalil yang menunjukkan bahwa hidung bukan rukun, hidung itu sunnah. Apa dalilnya? Kata Jabir bin Abdullah, ini hadis riwayat Tabrani ya, aku melihat Rasulullah SAW itu sujud dengan dahi bagian atas, yaitu bagian tempat tumbuhnya rambut. Jadi Nabi itu pernah sujud, yang ditempelkan itu dahi bagian paling atasnya, itu yang bagian tempat tumbuhnya rambut. Nah, jadi kira-kira Pak, kalau nempelin yang bagian ini Pak, ketika sujud, kira-kira hidung nempel nggak Pak? Enggak, susah Pak. Karena kan berarti begini banget sujudnya gitu Pak ya. Karena yang nempel dahi bagian atas nih Pak. Nah, sehingga berdasarkan hadis ini berarti hidung tidak wajib nempel. Karena Nabi pernah sujud tidak menempelkan hidung. Ya. Karena secara logika tidak mungkin ya orang sujud di sini ya hidungnya nempel juga. Karena kan agak curam gitu Pak ya sujudnya gitu ya, agak curam. Baik. Kemudian Oke, yang berikutnya, boleh nggak sujud pakai kaos tangan? Karena kan tangan kan bagian dari anggota sujud ya. Nah, sebetulnya selain dari dahi, itu tidak masalah tertutup dengan benda yang lain, gitu ya. Makanya yang wajib itu cuma dahi saja. Kalau dahi memang wajib terbuka. Tapi kalau selain dahi, tangan, lutut, kemudian ujung kedua kaki itu tidak masalah walaupun tertutup pakai sarung tangan atau pakai kaos kaki, itu tidak masalah lah ya. Walaupun ada khilafiyah nanti di antara ulama, tapi jumhur mengatakan sah. Termasuk juga kaos kaki ini juga sunnahnya nggak pakai, sunnahnya Pak ya. Kalau laki-laki ya, tapi kalaupun pakai nggak masalah, tetap sah salatnya. Kemudian ketika sujud, apalagi ketentuan yang lain, disunnahkan merenggangkan lengan. Jadi lengan itu jangan nempel ke ketek, gitu. Jadi keteknya dibuka. Ya, kalau laki-laki, khusus buat laki-laki, keteknya agak dibuka. Nah ini sebagaimana hadis riwayat Muslim. Karena Rasulullah SAW idza sajada jafa. Nabi itu ketika sujud jafa, menjauhkan tangannya itu Pak. Hatta yara man khalfahu wa dhaha imtai. Sampai orang di belakang Nabi itu melihat ketiak Rasulullah, putihnya ketiak Rasulullah. Artinya ketiaknya itu Nabi itu dibuka. Jadi itu kalau sholatnya nggak berjamaah Pak ya. Kalau sholat sendiri mungkin bisa kita merenggangkan tangan ya. Tapi kalau berjamaah memang agak susah Pak, karena kan nempel sama sebelah kita ya. Kalau kita masih begini nanti kena kepala orang Pak, ikut kepala orang ya. Makanya tidak harus kalau berjamaah. Tapi kalau kita sholat sendirian ya disunahkan agak direnggangkan. Tapi itu sunnah Pak ya, nggak begitu pun nggak masalah. Nah buat perempuan itu kebalikannya. Kalau perempuan sebisa mungkin ditempel ke ketiak. Karena supaya lebih menutup aurat ya. Baik. Kemudian nah sunnah berikutnya dalam sujud itu menjauhkan perut dari paha. Ini Pak tantangan yang paling susah, terutama buat kita yang perutnya agak menonjol ke depan Pak ya. Nah, agak buncit. Nah, ini susah. Karena Nabi itu kan perutnya six pack Pak kalau Nabi ya. Nah, kalau kita kan one pack Pak ya. Jadi perutnya agak nonjol ke depan, itu memang agak susah. Kalau bisa sunnahnya itu perut itu ketika sujud ya
perut kita itu dijauhkan dari paha. Jadi berjarak dengan paha kita. Gitu. Kalau bisa gitu Pak ya. Masalahnya kan ketika sujud gaya gravitas itu ke bawah Pak ya. Jadi perut kita juga ikut ke bawah itu Pak ya. Artinya tetap nempel, mau dijauhin gimana juga tetap nempel. Namanya juga perutnya offset Pak ya. Nah, jadi ya nggak masalah. Tapi kalau bisa direnggangkan. Nah, ini berdasarkan hadis Abu Dawud. Ada Nabi SAW, anahu kana idza sajada law marrat bahimatun la fadha. Nabi itu kalau sujud, Pak, andai kan di bawah tubuh Nabi itu ada hewan lewat, itu bisa masuk. Kambing lewat bisa masuk. Saking Nabi itu tinggi sujudnya tuh Pak. Artinya direnggangkan tuh Pak antara perut dengan pahanya itu renggang. Jadi ada ruang lebar di dalam itu. Jadi kalaupun ada hewan masuk itu bisa tembus gitu, bisa masuk, muat. Ya kucing mungkin ya. Bisa masuk. Jadi jangan terlalu sempit, agak diangkat. Sunnahnya itu diangkat. Jadi si perut itu dengan paha itu agak dijauhkan. Itu kalau laki. Nah sebaliknya perempuan. Kalau perempuan itu kalau bisa ditempel saja, jangan terlalu lebar ya, supaya untuk menutup auratnya. Baik. Kemudian, nah disunahkan merapatkan tubuh bagi wanita. Kalau tadi laki-laki disunahkan direnggangkan, baik perut ke paha, kemudian lengan ke ketiak itu disunahkan untuk direnggangkan. Tapi sebaliknya bagi perempuan itu dirapatkan. Ini dalam kitab Al-Majmu' dikatakan, qala Syafi'i wal ashab yusallu an yujafiya mirfaqaihi an janbayhi wa yarfa'a batnahu an fakhidaihi wa tadummal mar'atu ba'daha ila ba'din. Laki-laki disunahkan untuk merenggangkan tangan dengan ketiak pas sujud, kemudian perut dengan pahanya. Tapi bagi perempuan disunahkan untuk merapatkan, ya. Jadi serapat-rapatnya kalau bagi perempuan. Kemudian disunahkan juga merenggangkan kaki. Jadi ketika sujud ini dalam mazhab Syafi'i Pak ya. Dalam mazhab Syafi'i ketika sujud disunahkan kaki itu dibuka. Jadi nggak ditempel. Kaki kiri dengan kaki kanan itu nggak nempel Pak. Tapi dibuka. Saya contohkan Pak ya, atau udah paham Pak ya? Kebayang Pak ya? Jadi ketika sujud itu kaki kita itu tidak ditempel tapi dibuka, lurus. Mungkin saya agak contohkan Pak ya. Atau Pak ya. Ya. Agak direnggangkan kakinya Pak. Nah, dipisah begitu. Kalau ditempel, nah coba ditempel. Nah, ini nggak salah juga. Ini mazhab Hambali. Jadi mazhab Hambali ditempel. Tapi kalau mazhab Syafi'i agak dibuka. Nah, itu mazhab Syafi'i. Mana yang benar? Dua-duanya benar Pak ya. Dua-duanya benar. Itu juga hukumnya sunnah Pak ya. Tapi kalau kita bicara mazhab Syafi'i, yang lebih afdol yang mana? Dibuka. Jadi nggak ditempel. Apa dalilnya? Nah, dalilnya hadis riwayat Al-Baihaqi dan Abu Dawud. Anna Abu Humaid wasafa salat Rasulullah SAW faqala idza sajada farraja baina rijlaihi. Ada seorang sahabat yang menggambarkan bagaimana salatnya Nabi. Dia mengatakan kalau Nabi sujud itu merenggangkan kedua kakinya. Jadi kedua kakinya nggak ditempel tapi direnggangkan. Ini hadis yang dipakai oleh mazhab Syafi'i. Maka disunahkan ketika sujud kakinya jangan nempel tapi agak ada jarak gitu Pak ya, kaki kanan dengan kaki kirinya. Tapi dalam mazhab Hambali, nah kebalikannya, dalam mazhab Hambali malah disunahkan dirapatkan. Gitu. Ya mungkin ada riwayat yang lain kita nggak tahu ya. Kenapa? Yang pertama direnggang, yang kedua rapat. Sujud pertama, sujud pertama renggang, sujud kedua rapat gitu Pak ya, berarti nggak konsisten gitu Pak ya? Karena saya jadi merasakan kalau udah dari atas tuh kita nggak gerakin kaki kan, diam kakinya. Oh. Jadi bisa posisi itu. Jadi pas misalnya udah kakinya bisa apa? Kalau sudah sujud kedua, ya. Ya sebenarnya nggak masalah juga sih, karena ini kan hukumnya sunnah Pak ya. Nah, tapi kalau bisa, kalau kita mau pakai mazhab Syafi'i tadi, gitu, dalilnya ada. Jadi afdal direnggangkan. Tapi mau dirapat nggak masalah juga atau tidak membatalkan ya, karena ini hukumnya sunnah. Gitu Pak ya. Kemudian yang berikutnya meletakkan ujung jari kaki. Nah ini hukumnya bukan sunnah, ini wajib. Jadi ketika sujud ini wajib ujung jari kaki itu ditempel.
Jadi bukan begini sujudnya Pak, tapi harus begini gitu ya. Si jari kaki itu bagian dalamnya itu nempel ke tanah, artinya harus dilipat. Makanya kalau orang sujud jarinya begini, berarti ini nggak sah Pak. Ya, karena ini hukumnya wajib. Lain halnya dengan yang atas ada yang sunnah, itu nggak masalah, nggak dilakukan nggak masalah. Tapi kalau ujung jari kaki ya itu wajib dilipat, wajib nempel, kecuali kalau memang ada penyakit Pak ya, atau kita nggak mampu, asam urat misalnya ya. Kalau asam urat kan memang nggak bisa dilipat gitu ya, atau ada bisul atau apa aja gitu, itu nggak masalah. Tapi kalau bisa maka wajib ditempel, karena ini rukun dalam sujud. Atraful qadamain kata Rasulullah ya. Baik. Nah ini gambarnya Pak. Nah ini berarti mazhab apa Pak? Mazhab Hambali Pak. Nah ini kalau kita belajar fikih 4 mazhab, kita bisa tahu Pak ini mazhabnya apa. Kalau dilipat, kalau dirapetin begini, oh ini mazhab Hambali Pak. Nah, berarti mungkin dia belajarnya dari mana? Belajarnya dari Saudi. Nah, karena Saudi itu mazhabnya Hambali. Jadi kita bisa tahu. Gitu. Kalau kita tahu Pak, kita bisa lebih apa? Bisa lebih menghargai Pak. Kok ini rapat sih gitu ya? Kalau kita nggak tahu, kalau dianggap sesat gitu Pak ya. Tapi kalau kita tahu, oh ini mazhab Hambali. Gitu. Nah itu Pak canggihnya kalau kita belajar fikih 4 mazhab. Jadi kita kalau jalan-jalan ke Saudi gitu Pak ya, loh kok imamnya dirapat kakinya? Oh ini di Saudi. Kalau Saudi itu mazhabnya Hambali. Gitu. Karena di imam kita lihat di Indonesia kebanyakan imam itu misalnya direnggangkan, oh berarti mazhabnya Syafi'i, itu Pak ya. Tapi tidak ada satu mazhab yang mengatakan boleh nggak dilipat. Semua sepakat harus dilipat kakinya. Nah, jadi dilipat begitu Pak ya. Si ujung jarinya itu harus dilipat. Ini ulama sepakat begitu rukun, gitu ya. Baik. Kemudian yang berikutnya disunahkan jari menghadap kiblat. Di jari kita jangan mengkok begini Pak ya. Jari menghadap kiblat. Kemudian disunahkan dalam sujud untuk merapatkan tangan. Jadi jari kita nggak dibuka lebar, tapi agak dirapatkan begini. Ya, ini sebagai Al-Baihaqi. Karena Nabi SAW idza raka'a farraja asabi'ahu. Jadi kalau Nabi ruku itu direnggangkan jarinya. Kemarin kita sempat bahas ruku ya. Jadi kalau ruku direnggangkan, ketika megang lutut itu jarinya renggang. Wa idza sajada dhamma asabi'ahu. Tapi kalau sujud jarinya dirapatkan. Jadi kalau sujud, sunnahnya jarinya rapat. Kalau ruku, sunnah jarinya renggang. Itu bedanya ruku dengan sujud, Pak ya. Gitu. Kemudian, tapi ini sunnah Pak ya. Artinya kalaupun renggang tetap sah sholatnya. Tapi kalau mau afdol, ya, mau lebih utama dirapatkan jarinya ketika sujud. Kemudian sunnahnya juga posisi tangan kita itu sejajar dengan pundak kita. Ya. Karena idza sajada dhamma asabi'ahu wa ja'ala yadihi hadwa mankibaihi. Nabi itu ketika sujud merapatkan jari-jarinya dan meletakkan tangannya di bawah pundaknya. Jadi sejajar dengan pundak, gitu ya. Jadi nggak begini Pak, ada yang begini kan di atas di bawah dada gitu ya. Nah, itu ya sah sih tapi nggak sunnah. Sunnahnya di bawah pundak. Kemudian mengangkat siku. Ya, disunahkan sikunya diangkat. Kata Nabi, i'tadilu fi sujud wa la yabsut ahadukum dhira'aihi in bisatal qalbi. Kata Nabi, kalau kalian sujud maka luruskanlah atau apa? Renggangkanlah, jangan seperti anjing. Kalau anjing itu maaf apa? Begini kan? Nah, maka harus diangkat sikunya, jangan ditempel di tangan. Kemudian tumak ninah ini wajib dalam sujud, wajib tumak ninah. Artinya berdiam sejenak seukuran membaca 1 kali tasbih. Masih ada waktu Pak, sudah azan. Ramazan. Tunggu Pak dikit lagi Pak ya. Kemudian sunnah berikutnya baca tasbih. Ya, maka bacaan tasbih kita sudah insya Allah sudah hafal semua Pak ya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Atau misalnya subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Nah, itu yang 1 kali. Ya, bisa. Pokoknya bacaan tasbih gitu Pak ya. Boleh. Kemudian baca doa. Nah, ketika sujud kita disunnahkan baca doa. Selain baca tasbih, disunahkan kita baca doa. Doanya apa? Apapun Pak hajat kita, asalkan pakai bahasa Arab. Nah, jadi kalau mau baca doa dalam sujud, boleh doa apapun asalkan pakai bahasa Arab. Kata Nabi Muhammad SAW, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Waktu yang paling dekat di mana hamba, momentum di mana hamba itu lebih dekat kepada Tuhannya adalah ketika sujud.
Fa'aksiru ad-du'a, maka perbanyaklah doa dalam sujud. Jadi kalau kita sholat sendirian, Pak, sholat tahajud, sholat duha, maka ketika sujud itulah waktunya kita berdoa. Karena itu posisi paling dekat kita dengan Allah. Nah doanya apa? Terserah, asalkan pakai bahasa Arab. Kalau kita nggak hafal doanya pakai bahasa Arab, boleh nggak pakai bahasa Indonesia, Pak? Boleh, tapi jangan diucapkan dalam hati saja. Kalau mau ke bahasa Indonesia, takutnya nanti kalau diucapkan jadi batal, Pak, salatnya. Ya, kan harus pakai bahasa Arab. Baik, kemudian terakhir, nah diwajibkan tanakus. Apa itu tanakus? Tanakus itu artinya memposisikan kepala lebih rendah daripada bokong. Jadi wajib itu dalam sujud. Nah, ini kadang-kadang mohon maaf nih, ada orang, Pak, karena penuh masjidnya, tinggal bagian tangga tersisa tuh Pak yang kosong. Jadi ada orang sholat di tangga. Ya, jadi kaki dengan pas sujud itu kepalanya lebih tinggi daripada bokongnya. Itu bukan sujud namanya, Pak, maka nggak sah sujudnya. Ya, jangan sampai kepala lebih tinggi daripada bokong. Nah, itu yang tidak sah. Jadi harus lebih bawah. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin selebihnya saya serahkan kepada moderator. Fadhil. Alhamdulillah, ya Ustaz, bagi kami kajian kita pada hari sore ini mengenai khususnya di sujud. Mudah-mudahan ini menambah ilmu kita dan tentunya kita akan melaksanakan dalam kegiatan sholat kita sehari-hari. Baik, kita tentu saja acara kajian pada malam ini dengan sama-sama bacakan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.